sekarang kami berada di salah satu tempat bersejarah, yaitu situs pemakaman kuburan Belanda yang ada di Kelurahan Nunggila, Kecamatan Alak, Kota Kupang. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Prima Lewar. Saya Anjali Mala, saya Yeni Hane, saya Udis Pria. Untuk lebih lanjutnya, ayo ikuti keseruan kami. Di Indonesia, khususnya di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdapat banyak situs peninggalan bersejarah yang tidak semua masyarakat mengetahui sejarah ataupun keberadaan dari situs tersebut. Salah satunya, keberadaan situs pemakaman Belanda di Nunggila. Letak situs ini berada di Jalan Pahlawan, Kelurahan Nunggila, Kecamatan Alak, Kota Kupang. Pemakaman yang tidak jauh dari Kompleks Fort Concordia yang saat ini menjadi asrama Batalion TNI Angkatan Darat 743 Kupang. Para penjajah Belanda mulai menguburkan para tentara yang gugur dalam pertempuran melawan masyarakat pribumi sejak abad ke-17. Di kompleks ini juga akan dijumpai makam yang dipenuhi nisan bernama dan berbahasa Belanda. Makam tentara Belanda yang dikebumikan rata-rata ditandai dengan pembangunan tugu. Di setiap tugu atau monumen dapat disaksikan nama, tahun kelahiran, dan tahun kematian tentara yang dimakamkan. Dampak kedatangan bangsa Barat di Indonesia sangatlah besar. Salah satunya kedatangan bangsa Belanda di Pulau Timor. Perebutan bandar dan wilayah penghasil rempah-rempah antara kekuatan kolonial Barat berujung perang yang melibatkan Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda. Di sekitar Nusantara, perang paling sengit terjadi antara Portugis melawan Belanda setelah Spanyol menyerah kepada Portugis pada tahun 1545. Di Timor sendiri telah rutin disinggahi pedagang Portugis sejak tahun 1515. Pada tahun 1613, setelah pengepungan yang cukup lama, antara tentara VOC berhasil merebut San Henricus. Setelah bangsa Belanda berhasil mengusir bangsa Portugis di Kota Kupang, pada tahun 1653, VOC merebut benteng Portugis di Kupang dan kemudian menamainya Benteng Concordia. Namun, mereka hanya bisa eksis di sekitar Kota Kupang sembari coba membangun aliansi dengan beberapa kerajaan kecil di sekitarnya. Karena adanya perlawanan dari penduduk lokal, sehingga Belanda meminta bantuan dari beberapa daerah yang sudah ditaklukkan seperti Solor, Sabu, Rote untuk membantu Belanda dalam melawan para penduduk lokal, di mana yang paling terkenal ialah penempatan para orang Solor di sebelah barat. Hal ini tampak nyata dengan masih betahnya tempat itu yang sekarang kita kenal dengan nama Kampung Solor. Oleh karena itu, pastinya akan ada korban dari pertempuran dengan penduduk lokal, baik dari pihak penduduk lokal ataupun dari pihak Belanda itu sendiri. Sehingga pastinya akan ada tempat untuk menguburkan para korban, terkhususnya dari pihak Belanda, yang dikuburkan tidak jauh dari Benteng Concordia itu sendiri, yang sekarang kita kenal dengan nama situs pemakaman Belanda di daerah Nunggila. Seiring berjalannya waktu, tempat ini menjadi salah satu peninggalan bersejarah bagaimana pada waktu itu bangsa Barat pernah menjajah daerah tersebut ataupun menjadi bukti bahwa dahulu pernah terjadi penjajah di daerah yang sekarang kita kenal Kota Kupang dan sekitarnya. Namun, situs pemakaman Belanda ini tampaknya tidak terlalu diperhatikan atau dirawat baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat itu sendiri, sehingga ditekankan agar kedepannya situs ini yang merupakan bukti nyata dari adanya penjajahan pada masa lalu harus dirawat dan dijaga agar kedepannya anak cucu kita pun dapat mengetahui mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada masa lalu yang berkaitan dengan penjajahan yang terjadi di daerah tersebut. Selamat malam Bapak. Malam. Terima kasih atas kesempatan dan diberikan kepada kami. Ini kami datang lagi untuk mewawancari Bapak
seputar situs pekuburan Belanda. Yang kami mau tanyakan di sini Bapak uh, tentang keberadaan situs pekuburan ini tuh sejak kapan? Yang mulai ditetapkan itu tahun 2010. Waktu itu pada ada pertemuan ini wali kota dari Belanda bersama-sama dengan Bapak Deneda dapat kunjung. Jadi setelah ada perkunjungan itu mulailah dari ini mulai pasang sebagai situs. Kalau boleh tahu ini sejarah dari pekuburan itu sendiri Bapak? Sejarahnya itu memang banyak ya orang-orang Belanda yang keturunan Indonesia Belanda juga yang ada yang meninggal, makanya dikubur situ karena berdekatan dengan benteng Concordia itu, jadi ya ditempatkanlah pemakaman itu. Terus berkaitan pekuburan karena di setiap kuburan itu kan punya tulisan berbahasa Belanda tuh Bapak. Iya. Kalau boleh tahu mungkin Bapak ada tahu sedikit tentang arti atau makna dari setiap tulisan yang ada di batu nisan itu, dan juga model dari kuburan itu sendiri Bapak. Kan di kuburan kan ada berbagai macam bentuk, ada yang yang seperti tugu, terus ada yang Bapak tahu. Jadi begini, memang saya tahu bahasa Belanda, jadi memang ada tulisan-tulisan itu yang masih ada tuh. Tapi sempat ini waktu itu datang karena ada orang Indonesia yang tinggal sudah jadi warga Belanda, ini sebagai cucu orang datang ke kelurahan, dan orang-orang tua sebagai ada di kelurahan Nonila sini. Jadi orang datang lihat, makanya orang sampaikan bahwa ada yang kubur itu hanya satu pasti yang mana-mana, karena hanya lihat langsung juga bahwa ada pejabat-pejabat juga yang dikubur situ, karena mereka yang tahu mengerti itu. Sedangkan ada tulisan-tulisan tuh sudah banyak yang orang ambil marmer itu, karena orang jual toh. Apalagi orang cungkil-cungkil yang kecil-kecil, dan cungkil saja. Jadi sudah banyak yang rata juga karena nampak lagi kan, karena ambil itu batu marmer, batu nisan itu. Karena waktu itu ada harga tuh ya sangat mahal juga. Belum yang besi-besi, ada orang besi itu orang titi juga timbang kilo. Waktu itu kan banyak yang kurang perhatian ya untuk membersihkan. Baru-baru saja sudah bersih ya, sekarang ini musim hujan ini jadi memang dari pihak pemerintah Kelurahan Nonila sudah sepakat dalam bulan Mei ini sudah bagi lokasi per RT, jadi dibagi karena ada 17 RT, dibagi per RT 17 RT, dari RT itu dibagi lagi per KK, jadi dibersihkan supaya karena ini adalah tempat bersejarah, harus dijaga ini nilai-nilainya supaya juga ada dampak ini ekonomi untuk pemasukan untuk warga Kelurahan Nonila. Dan dulu itu karena tidak dikubur saja orang-orang ini masuk situ, tapi mulai 2010 lagi yang bagian itu tidak boleh lagi kubur seperti orang-orang masyarakat biasa, boleh bagian pinggir-pinggir yang lain dalam lingkarannya kuburan Belanda itu tidak boleh lagi karena sudah ditetapkan sebagai situ. Jadi untuk orang yang dikuburkan pertama kali di situ Bapak tahu? Memang kita orang-orang tua tidak sempat kasih pemberitahuan begitu. Jadi kita justru tanya-tanya lagi siapa yang kubur ini tapi kalau mungkin dia ada tulisan-tulisan jadi mungkin bisa tahu
Jadi ini dari tahun berapa itu bisa tahu. Tapi karena keadaan memang tidak bisa dilihat dengan ini apa, karena rumput sudah menutupi ini kubur-kubur semua. Tapi kalau sudah bersih, ini apa rapi ya, bisa lihat pada tulisan-tulisan yang masih ada itu. Hubungan pemakaman Belanda dengan Benteng Concordia. Benteng Concordia dibangun oleh VOC pada tahun 1630 untuk mengawasi gerakan perdagangan pada penduduk Wire dengan pedagang luar. Yang berikutnya, peninggalan Belanda. Yang pertama, gua pertahanan Belanda, dan yang kedua adalah sumur tua. Yang berikut, bentuk dan arti makam-makam Belanda yang ada di situs pekuburan Belanda di Nunila. Yang pertama, bentuk. Secara umum dapat dikatakan bahwa makam-makam Belanda mempunyai dua bentuk, yaitu yang pertama, rebah atau horizontal dan berdiri atau vertikal. Bentuk rebah sendiri atau horizontal merupakan bentuk dari lempeng batu besar yang direbahkan yang hampir rata dengan permukaan tanah. Dalam perkembangannya, bentuk ini kemudian ditinggikan beberapa puluh sentimeter di atas permukaan tanah. Yang kedua, bentuk berdiri atau vertikal merupakan bentuk dari lempeng batu yang ditempelkan pada struktur lain dan dibuat dari bata pekat serta makam yang diletakkan di bawah mausoleum, dalam artian dengan adanya bangunan tambahan. Dampak dari keberadaan situs pemakaman Belanda. Yang pertama, sebagai tempat bersejarah. Yang kedua, bisa berpotensi menjadi tempat pariwisata menarik jika dikelola dan dirawat secara baik dan benar. Dan yang terakhir, menjadi lahan pemakaman umum bagi masyarakat Nunila walaupun mengganggu eksistensi keberadaan dari peninggalan sejarah berupa kuburan itu sendiri. Nilai-nilai yang bisa diwariskan dari makam kuno Belanda. Yang pertama, nilai sejarah, yakni masyarakat akan mengetahui sepak terjang bangsa Belanda saat menjajah Indonesia, khususnya di Kelurahan Nunila. Dengan begitu, diharapkan mampu menumbuhkan rasa nasionalisme pada masyarakat dan generasi muda. Yang kedua, nilai arsitektur bangunan, yakni kita bisa melihat bahwa bangunan makam tersebut sama persis dengan bangunan-bangunan yang ada di Eropa. Yang ketiga, nilai pendidikan, yakni kita harus selalu semangat, pantang menyerah, seperti yang dilakukan para pejuang kita melawan penjajah Belanda. Tetapi pada zaman sekarang, tidak untuk melawan penjajah, melainkan semangat belajar demi meraih masa depan. Dan yang terakhir, nilai budaya, yakni makam tersebut masih ada hubungannya dengan Benteng Concordia yang menjadi salah satu ikon penting bagi Kelurahan Nunila, Kecamatan Alak yang akan menambah pendapatan daerah serta menunjang ekonomi masyarakat sekitar benteng. Kelebihan dan kelemahan situs pemakaman Belanda. Yang pertama, kelebihan. Jika diurus dengan baik, dapat menjadi objek wisata untuk meningkatkan perekonomian baik masyarakat setempat maupun daerah tempat situs itu berada. Yang kedua, bisa menjadi salah satu tujuan referensi media pembelajaran menyangkut sejarah masa kolonial. Yang kedua, kekurangan. Yang pertama, situs pemakaman Belanda sekarang sudah menjadi kuburan umum. Yang kedua, tidak dirawat dengan baik oleh pemerintah. Yang ketiga, perlu memiliki surat izin resmi. Yang keempat, banyak kuburan baru yang menutupi kuburan lama. Yang kelima, banyak kuburan Belanda yang telah rusak akibat pencurian marmer yang dihargai cukup mahal, atau tidak diketahui siapa yang mencuri. Respon pemerintahan dan masyarakat mengenai situs pemakaman Belanda. Yang pertama, pemerintah berespon baik mengenai keberadaan situs pemakaman Belanda yang ada di Nunila dengan cara yang pertama, pemerintah merealisasikan adanya pembuatan pagar yang mengelilingi situs tersebut. Yang kedua, pemerintah belum mendapatkan respon dari pihak negeri Belanda terkait situs pemakaman tersebut. Yang ketiga, belum ada surat resmi terkait situs pemakaman. Yang kedua, respon dari masyarakat. Sebelum masyarakat setempat mengetahui pemakaman tersebut,
yang merupakan situs peninggalan dari bangsa Belanda, mereka semena-mena mengambil beberapa benda yang dikuburkan secara bersamaan dengan jenazah, lalu memperjualbelikan dengan harga yang cukup mahal. Karena pada saat itu harga batu marmer cukup mahal.